setelah itu di sini ada yang panjang namanya flow meter ya. Flow meter tujuannya buat mengatur kecepatan aliran oksigen. Ya, mengatur kecepatan aliran oksigen yang diberikan ke pasien atau mengatur pemberian dosis yang diberikan ke pasien. Terus di bawahnya ini ada tabung warna biru namanya humidifier ya. Humidifier ini tujuannya buat Melembabkan buat melembabkan udara yang masuk. Karena apa? Karena udara yang di dalam tabung gas ini sifatnya kering dan mudah terbakar. Jadi kalau misalnya kita memberikan terapi oksigen itu harus diberi kelembapan yang cukup agar tidak mengiritasi mukosa hidung. Oke, ini buat tabungnya. Terus di sini ada alat utamanya. Yang pertama ada ya, ini ada rebreathing sama non rebreathing ya. Non rebreathing sama rebreathing itu sebetulnya sama, maksudnya kayak alatnya itu sama, cuma bedanya adalah di katup ya. Jadi untuk katupnya, kalau untuk non rebreathing itu dia katupnya rapat seperti ini ya, keduanya rapat kan. Tapi kalau non rebreathing dia katupnya salah satu dibuka seperti ini, jadi kayak cuma salah satu doang. Kalau untuk non rebreathing aliran udaranya berapa? 8 sampai 12. Aliran konsentrasinya 90 sampai 100. Kalau untuk rebreathing alirannya berapa? 8 sampai 12. Ya, 8 sampai 12. Terus untuk konsentrasinya 80 sampai 90. Oh, itu ralat ya, kita pakai yang di buku. Jadi untuk konsentrasinya 60 sampai 80%. Ya. Terus untuk indikasi rebreathing sama non rebreathing itu sama ya, ada 3. Yang pertama Kondisi akut. ya, pasien dengan kondisi akut. Terus yang kedua ya, pasien dengan kegawatan. Dan yang ketiga adalah sama aja. Pasien yang dalam waktu singkat harus diberi oksigen dengan konsentrasi yang tinggi ya. Contohnya Kebakaran. ya. Terus ada lagi Itu Satu doang. pasien yang gali sumur. iya. Pasiennya mengalami hematopneumotoraks dengan respiration rate-nya lebih dari 35 kali per menit. Nah, itu adanya darah dalam paru gitu ya. Jadi kayak dia tuh harus segera diberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi. Jadi intinya kalau untuk rebreathing dan non rebreathing itu perbedaannya di konsentrasi aliran dan indikasinya itu sama ya. Terus setelah itu ada ini namanya adalah ini namanya simple mask. Untuk aliran udaranya berapa? 1 sampai 5 sampai 8 liter per menit. Kalau untuk konsentrasinya 40 sampai 60. 40 sampai 60%. Indikasinya adalah pasien dengan nafas cepat ya. Terus ini ada ini untuk anak ya. Iya. Kita pakai kanula nasal. Kanula nasal atau kateter nasal. Itu sama ya, teman-teman, kalau misalnya di buku panduan itu ada kanul sama kateter. Intinya sama ya. Untuk alirannya berapa? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kemudian untuk konsentrasi oksigennya berapa? 24 sampai 44%. Indikasinya adalah untuk pasien dengan nafas spontan. Ya, ini kan nafas spontan. Indikasinya adalah pasien dengan sesak nafas tapi RR-nya masih normal. Terus ada lagi pasien dengan PPOK, terus pokoknya penyakit kronis gitu juga bisa dikasih pakai kanul nasal. Terus apa lagi? Indikasi utama pasien yang diberikan terapi oksigen kira-kira apa? Pneumonia. Yang utama, kenapa kayak
indikasi utama kenapa pasien itu harus diberi terapi oksigen, terlepas itu dari dia dikasih kanul nasal, simple mask atau kesulitan bernapas. Iya, karena kesulitan bernapas. Tapi ada lagi yang paling utama itu pasien yang masih bisa bernapas secara spontan. Oh, bagian pada Yang tadi mana Mas Onda? Ya, kita ulangi lagi ya. Buat indikasi pasien yang diberikan terapi oksigen adalah pasien yang bisa bernafas secara spontan. Berarti kalau misalnya pasien itu dalam kondisi nggak sadar, dia bisa nggak dikasih terapi oksigen? Nggak bisa, karena kalau misalnya dia nggak sadar, itu nanti penanganannya ada lagi sendiri. Jadi itu untuk konsentrasinya pakai yang aliran tinggi. Contohnya kayak ventilator, ambubek, kayak gitu. Itu untuk yang pasien koma. Tapi kita di sini bakal belajar untuk pasien yang dengan aliran tinggi ya. Jadi dengan 4 alat ini. Kayak mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ada hal yang semisal itu ada 4 ya. Yang pertama ya, kedua respirasi atau respiration rate. Terus yang ketiga PaO2 sama satu lagi FiO2. Kalau saturasi oksigen atau SpO2 itu normalnya berapa? 95 sampai 100. Kalau untuk RR 12 sampai 12 sampai 12 ya, 12 sampai 16. Terus untuk PaO2 itu dia nanti harus pakai pemeriksaan lab, pemeriksaan analisa gas darah gitu. Jadi harus diambil sampel darahnya dulu. Kalau untuk FiO2 itu ada perhitungan umumnya sendiri di video bapaknya, ada, nanti bisa sambil dibuka aja. Oke. Mungkin kalau belum ada yang tanya lagi, aku selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alicia yang bertugas di shift pagi dari pukul 7 hingga pukul 12. Sebelumnya boleh saya cek identitasnya dulu dahulu Pak? Bisa disebutkan nama dan usianya? Bapak, usia 40 tahun ya Pak? Oke, sudah sesuai ya Pak? Ya baik, kedatangan saya di sini tujuan untuk memberikan terapi oksigen karena sebelumnya Bapak mengalami sesak napas. Oleh karena itu nanti saya akan berikan terapi oksigen kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Untuk itu, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu? Belum ada Pak. Kalau gitu saya bisa mulai tindakannya apa? Saya kira ini dulu untuk menjaga privasi Bapak. Selanjutnya mencuci tangan, terus memakai handphone. Nah, kalau udah, yang pertama harus dilakuin kira-kira apa? mengecek apa? Respirasi ya. Ada lagi yang paling penting, itu memposisikan posisinya semi-fowler. Mungkin yang teman-teman di sana boleh dibantu buat diposisikan pasien. Ada ini yang paling kanan ya, paling kanan. Emang semi-fowler, kalau di semi-fowler yang kita lakukan adalah kita kan udah pakai sarung tangan. Kalau itu pakai alatnya dulu ya. Caranya dibuka dulu keran cerdas. Ini pokoknya yang hitam ini ya, penutupnya. Ini ada tulisan open sama close. Nah, nanti kalian tinggal ikutin anak-anak panahnya aja. Ini misalnya open ke sini ya, ke kiri. Bukanya ke sini. Buka. Ini sudah dibuka. Terus setelah buka ini, yang kita lakukan adalah mengatur aliran oksigen. Aliran oksigennya kita atur pakai yang warna hijau ini ya. Ini diputar ke kiri juga sampai bolanya itu naik. Misalnya pasiennya butuh oksigen 4 liter per menit. Jadi aku atur bolanya di angka 4. Ini udah. Kalau udah langsung pasang aja sama. Oh ya, kalau di checklist itu ada pakai gel. Kalau misal kalian dapat kanul nasal, saya tuh pakai gel.
Jadi misal nanti posisi ada gel bisa dipakein aja, tapi kayak nggak usah dikeluarin beneran gitu ya, kayak di apa ya, di Omongin juga masih. diomongin saya pakaikan gel dulu. Terus kalau udah terpasang, ini dicek dulu pengeluaran udaranya di area yang sensitif. Saya di telapak tangan ya, udah keluar. Nah, Punggung tangan. punggung tangan. Ya. Terus ini ya, kalau udah dipasang, misi Pak, saya pasangkan alatnya ya Pak. Nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Kalau misalnya Bapak terasa nyeri, bisa angkat tangan ya Pak. Ini prinsipnya bukan steril ya, ya kita tetap, karena ini kan selangnya masuk ke pasien ya, jadi ya di tetap usahakan bersih. Terus ini bisa diatur juga, tapi jangan sampai terlalu lecek ya. Terus sambil kita tunggu, kita pasang oximeter untuk mengetahui Saturation. pasangnya boleh di telunjuk atau di jempol ya. Biasanya sih di telunjuk. Nah, baik. Kalau misalnya udah kayak gini, kalian sambil ngomong aja. Kalian sambil ngomong, baik Bapak, sambil saya pasangkan alatnya, sambil saya observasi. Untuk hal yang perlu diobservasi ada SpO2, RR, FiO2, dan PaO2. Gitu. Kalau misalkan nggak mau ditanya, mending kalian nyebutin aja. Ke siapa yuk? Siapa yuk? Ke pasiennya sama. Emang pasiennya ngerti? Ya, maksudnya kan Tujuannya biar untuk nggak Pak ditanya ya. Arif. Ya, buat ke Pak Arif. Lihatnya Pak pasien Ngomongnya juga bakal ditanya. Bapak ini sambil saya observasi ini. Udah. Misalnya, Pak, baik Pak, ini untuk Ngeri. Apa manusia tahu sebenarnya? Apa emang ya sebenarnya manusia tahu? baik Pak, untuk saturasinya udah normal. Diawetin. Sebenarnya kardifer. Kadiver. Dimatiin Kadaver. dulu. Buat ngelepasnya dimatiin dulu. Kardifer apa ya? Lalu dilepas alat. Kadiver. Buang. Baik bawah lah. Terus kalau udah ditunggu sebentar biar oksigennya tuh masuk dan biar sesak nafasnya tuh berkurang. Terus kalau misal udah boleh dibalikin lagi posisinya ke posisi semula. Kalau udah kita terminasi. Baik Bapak, untuk tindakan pemberian terapi oksigen sudah selesai. Bagaimana perasaannya Pak? Rasa lebih lega ya Pak? Tentunya ya Pak. Kalau gitu nanti saya akan kembali pukul 10 untuk pengecekan TTV. Nanti kalau misal dari Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang Bapak perlukan, boleh panggil saya di ruang tamu ya Pak. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya dan selamat beristirahat Bapak. Terus jangan lupa dokumentasi setelah dilakukan tindakan pemberian terapi oksigen pada hari Senin 13 November 2023 kepada Tuan Haus yang 40 tahun. Tes pasien sebelum diberikan tindakan, mengeluh sesak nafas ketika dilakukan tindakan, pasien kooperatif dan setelah dilakukan tindakan, pasien mengatakan sesak nafasnya berkurang. Tindakan selanjutnya adalah pemberian obat pengecekan TTV pada pukul 10. Untuk itu sudah, terus Prokerto 13 November 2023 nama terang perawat Alif. Yang pakai ini gimana Pak? Yang pakai ini rebreathing. Berarti bentukannya yang vibrating sama yang non sama.